wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi ya dengan Ibu hari ini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Nah, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Materinya tentang organ pencernaan hewan. Nah, organ pencernaan hewan itu berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan terutama karena jenis makanan dari hewan. Organ pencernaan yang akan dibahas meliputi organ pencernaan cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Organ pencernaan hewan yang akan kita bahas yang pertama adalah cacing tanah. Makanan cacing tanah berupa bahan-bahan organik sisa makhluk hidup yang telah membusuk. Susunan organ pencernaan pada cacing tanah meliputi mulut, tenggorokan, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan anus. Mulut cacing tanah tidak bergigi. Proses pencernaan makanan pada cacing tanah yaitu makanan masuk ke dalam mulut, lalu menuju tembolok. Makanan disimpan sebelum mengalir ke dalam empedal. Terjadi pencernaan mekanik di dalam empedal. Proses pencernaan kimiawi berlangsung di dalam usus. Lalu sisa-sisa makanan dibuang melalui anus. Organ pencernaan hewan yang selanjutnya yaitu serangga. Salah satu contoh serangga adalah belalang. Susunan organ pencernaan pada belalang meliputi mulut, kerongkongan, tembolok, empedal, kantong lambung, usus, dan anus. Serangga memiliki makanan yang berbeda-beda. Bentuk mulutnya juga berbeda-beda. Nah, ini prosesnya. Makanan masuk ke dalam mulut, lalu ke kerongkongan, diteruskan dan disimpan di tembolok. Makanan dihaluskan kembali di empedal atau lambung pengunyah. Dari lambung pengunyah atau empedal, pencernaan kimiawi terjadi di lambung. Kemudian sari-sari makanan diserap di dalam usus. Selanjutnya, organ pencernaan hewan yang ketiga yaitu ikan. Salah satu contoh ikan adalah ikan mas. Saluran pencernaan ikan mas terdiri dari mulut, kerongkongan, kantung empedu, hati, pankreas, lambung, usus, dan anus. Hati dan kantong empedu berfungsi sebagai kelenjar pencernaan untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Enzim pencernaan yang dihasilkan oleh ikan berbeda-beda. Ikan karnivor menghasilkan enzim pemecah protein, ikan herbivor menghasilkan enzim pemecah karbohidrat. Organ pencernaan hewan yang selanjutnya yaitu amfibi. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Saluran pencernaan katak terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Kelenjar pencernaan katak terdiri dari hati dan pankreas. Kloaka merupakan saluran feses, urin, dan reproduksi yang menjadi satu. Proses pencernaan pada katak, makanan masuk dari rongga mulut menuju lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna. Selanjutnya, makanan menuju ke usus halus dan mengalami pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan yang berasal dari hati dan pankreas. Di
Diusus halus, sari-sari makanan diserap. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dikeluarkan melalui kloaka. Organ pencernaan hewan yang selanjutnya adalah reptilia. Salah satu contoh reptilia adalah buaya. Saluran pencernaan buaya terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kelenjar pencernaan pada buaya terdiri dari hati dan pankreas. Organ pencernaan hewan yang selanjutnya adalah burung. Makanan burung beraneka ragam, misalnya biji-bijian, hewan kecil, dan buah-buahan. Saluran pencernaan burung diawali dari paruh yang berfungsi sebagai gigi. Saluran pencernaan pada burung meliputi mulut, esofagus, tembolok, lambung, empedal, usus, dan kloaka. Makanan masuk ke dalam rongga mulut dan kerongkongan dan disimpan di tembolok. Makanan dicerna di dalam lambung dengan bantuan enzim. Sari-sari makanan diserap di dalam usus, lalu sisa pencernaan dibuang melalui kloaka. Organ pencernaan hewan yang terakhir adalah mamalia. Salah satu contoh mamalia adalah sapi. Sapi merupakan hewan memamah biak atau yang disebut dengan ruminansia. Lambung sapi memiliki 4 bagian, terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Makanan sapi adalah tumbuhan yang banyak mengandung selulosa. Sapi memiliki gigi geraham belakang yang besar untuk mengunyah rerumputan. Proses pencernaan makanan pada sapi dari mulut, makanan masuk ke dalam lambung. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian ya anak-anak. Ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Pada hewan ruminansia muda, di dalam lapisan abomasum terdapat enzim renin untuk mencerna protein susu. Dari lambung, makanan masuk ke dalam usus. Di usus terjadi penyerapan zat-zat makanan. Selanjutnya, sisa pencernaan dikeluarkan melalui anus. Rumen atau perut besar terdapat bakteri pengurai selulosa pada makanan sapi. Makanan sapi lalu dibawa ke retikulum. Nah, dari retikulum, makanan dicerna kembali hingga membentuk gumpalan atau bolus. Bolus didorong kembali ke rongga mulut dan dikunyah kembali. Dari retikulum, makanan masuk ke dalam omasum. Omasum adalah tempat terjadinya penyerapan air dari makanan. Nah, terakhir dari omasum, makanan masuk ke dalam abomasum. Abomasum adalah tempat makanan yang dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Itu adalah sistem pencernaan pada sapi. Nah, anak-anak, itu adalah organ pencernaan pada beberapa hewan yang kita pelajari. Semoga kalian paham ya. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian diberikan kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.